Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya Ainun Kusumaningrum, CGP Angkatan 8 dari SMKN 1 Sampang. Kali ini akan memaparkan tentang penerapan paradigma inquiry apresiatif. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada kolaborasi untuk menentukan hal yang positif dari seseorang, individu ataupun dunia di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif ini saya pakai untuk mewujudkan visi yang akan saya rancang. Terlebih dahulu, saya akan menunjukkan visi yang sudah saya rancang, yaitu mewujudkan generasi unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi ini akan saya wujudkan menjadi kenyataan agar bisa diterapkan atau terwujud dengan menggunakan tahapan-tahapan Bagja. Sebelum kita masuk ke tahapan Bagja, kita harus membuat atau merancang kalimat prakarsa perubahan terlebih dahulu. Kalimat prakarsa perubahan yang akan saya buat atau yang sudah saya buat adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Dari kalimat prakarsa perubahan tersebut, kita akan susun menggunakan rancangan Bagja atau tahapan-tahapan Bagja agar bisa mewujudkan visi yang sudah saya rancang sebelumnya. Tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan. Pada tahapan ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan utama yang dipakai untuk alur penelusuran. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran, di mana pada tahapan ini akan menuntun kita untuk mengambil pengalaman-pengalaman untuk mengetahui pengalaman-pengalaman dari seseorang, kelompok maupun komunitas lain agar bisa kita ambil pelajarannya. Yang berikutnya adalah G. Gali mimpi. Pada tahapan ini berisi tentang narasi apabila rencana kita telah terwujud menjadi kenyataan. Selanjutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana. Pada tahapan ini berisi tentang rencana-rencana, kegiatan-kegiatan ataupun tindakan yang akan kita ambil untuk mewujudkan rencana yang akan kita buat. Selanjutnya adalah A, atur eksekusi. Pada tahapan ini adalah tahapan yang terakhir di mana berisi tentang transformasi agar tindakan ataupun rencana yang sudah kita buat bisa terwujud menjadi nyata. Demikian adalah tahapan Bagja yang terdiri dari 5 huruf yaitu B, A, G, J, dan A. Selanjutnya dari tahapan ini akan saya rancang langkah-langkah dalam menyusun visi yang sudah saya buat tadi. Langkah-langkahnya adalah B. Buat pertanyaan. Pada tahapan ini, saya membuat pertanyaan di mana bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pemanfaatan teknologi. Daftar tindakan atau penyelidikan dari pertanyaan tersebut antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan ketua jurusan TKJ. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter siswa berdasarkan asesmen diagnostik. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat pada tahap ambil pelajaran yaitu yang pertama adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa diterapkan dari pertanyaan tersebut antara lain mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi dan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang bisa saya terapkan atau saya buat dari tahapan gali mimpi adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa?
bagaimana cara pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain, dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Daftar tindakan atau penyelidikan dari pertanyaan yang sudah saya buat tadi adalah: yang pertama, membuat instrumen penilaian tentang kemampuan berpikir kritis siswa seperti soal pilihan ganda atau soal uraian tentang menalar materi dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga memanfaatkan teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang berikutnya adalah melakukan kolaborasi maupun coaching dengan guru lain untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. D. Menjabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa saya buat dari tahapan jabarkan rencana adalah: apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang berikutnya adalah: apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan apa target keberhasilan dari kegiatan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan dari pertanyaan tadi adalah: yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, memanfaatkan media pembelajaran Quizizz dan Flipbook, serta siswa dapat memecahkan permasalahan yang diberikan guru dalam pembelajaran dan siswa dapat menyelesaikan soal berbasis HOT. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang bisa saya buat dari atur eksekusi adalah: siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan dari pertanyaan yang sudah saya buat tadi adalah: kepala sekolah yang berperan sebagai pengontrol kartu kendali jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan setiap bulan kegiatan tersebut akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan di kemudian hari. Demikian pemaparan dari paradigma inquiry apresiatif yang sudah saya terapkan untuk mewujudkan mimpi yang saya rencanakan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.